Oke, step pertama teman-teman buka dulu VS Code, kemudian kita bikin project baru. Flutter new project, kita pilih yang application, kita pakai template. Kemudian untuk tempat penyimpanannya, di sini saya akan bikin folder getx. Kemudian pilih folder getx-nya, terus kita kasih nama project. Misalkan Flutter application 1, oke, enter. Kita tunggu dulu sampai proses penyimpanan template dari Flutter-nya selesai. Nah, kayak gini. Teman-teman boleh running dulu. Di sini saya akan running di window. Kayak gini. Oke. Kemudian sambil nunggu, teman-teman boleh tambahin dulu package getx-nya dengan copy ke bagian pubspec YAML di dependency paste. Sorry, kayaknya belum klik. Copy, paste. Kayaknya sebentar, kayak nggak bisa ke copy ya. Kita coba ini aja. Sorry. Oke, ini kita rapikan dulu. Ya, nggak bisa di-copy. Berarti gini aja. Saya akan pakai dari extension pubspec assist get. Kalau misalkan teman-teman pengen sama dengan kayak video di sini, namain package-nya teman-teman install dulu extension pubspec assist. Terus tinggal buka comment palette, pilih Dart add dependency kayak gitu. Bentar ini close Ctrl Z dulu. Ctrl Z close, buka lagi. Oke, udah masuk. Get X. Dan ini teman-teman udah coba klik button yang float action button, dia udah nambah atau increment. Jalan. Sekarang kita akan ubah ke state management getx. Simpelnya, kalau teman-teman ingin menempelkan getx-nya itu di dalam page, itu bisa. Karena biasanya kan untuk penggunaan state management dari provider atau blog atau yang lain, itu kan kita bikin terpisah dulu untuk kelas state-nya. Nah, sedangkan kalau getx, dia bisa langsung disatukan dengan halaman widget atau halaman UI-nya. Ini kita hapus dulu, bersihkan yang komentarnya. Oke, ini halamannya itu dia ada di My Homepage State. Nah, ini yang counter. Ini kita akan ubah ke data getx. Untuk merubahnya simple. Tipenya di sini kita ganti jadi reaktif rx integer. Rx import. Sorry, ini kayaknya nggak otomatis. Kita import dulu getx-nya. Import get rx. Nah, ini integer. Reaktif integer. Terus di sini data inisialnya harus sama tipenya integer. Kemudian ditambahkan .obs, extension obs. Artinya bahwa data ini dia adalah nilai dari reaktif tapi tipenya integer. Kemudian di sini nama variabelnya underscore counter. Kalau teman-teman jadikan underscore counter, ini kan di halaman. Nah, homepage-nya jadi private. Kalau misalkan teman-teman pakai public juga boleh. Misalkan kita tetap stay di underscore counter. Untuk increment, nah cara merubahnya yang underscore counter plus plus. Di sini kita akan ubah nilainya jadi counter plus counter sama dengan underscore counter yang data sebelumnya, tapi kan dia reaktif, kita akan ambil nilainya counter.value ditambah 1.
Kemudian counter ini juga dia ada reaktif, kita pengen merubah value-nya jadi counter.value. Kayak gini. Lalu teman-teman bisa singkat jadi plus sama dengan 1. Dan tidak perlu lagi set step kayak gini. Gitu ya. Teman-teman ini bisa kita sederhanakan lagi, langsung aja dipanggil di on press-nya. Jadi ke on press di sini. Nah, kayak gini, atau boleh di satu bariskan yang arah panah, kayak gini. Simple. Terus, create aja, ini harus di-restart dulu. Kemudian, cara nge-get-nya. Ini nanti dulu, kita coba tes restart dulu. Yang penting kita udah ubah yang tadinya variabel biasa menjadi variabel getX di sini, reaktif. Ini untuk memastikan klik sekali lagi untuk restart. Oke, sekarang kita coba tes. Tambah, nah tidak berubah ya. Tapi teman-teman bisa cek apakah berubah atau tidak ketika kita print nilainya di sini setelah melakukan perubahan counter value. Print underscore counter dot value. Save. Klik, klik tuh. Udah berubah di sini 7, 8, 9, 10. Di sini tetap di 6. Di yang state sebelumnya. Nah, untuk merubah di UI, maka widget yang mengambil atau mengakses variabel reaktifnya itu kita akan bungkus menggunakan, untuk caranya itu ada banyak di GTX, salah satunya adalah builder OBX yang paling simpelnya. Kita bungkus menggunakan profil builder, konteksnya dihapus, buildernya dihapus, nama widgetnya ganti jadi OBX. Kayak gitu. Terus akses counter dot value. Kayak gini. Save. Kita restart lagi. Biar jadi 0. Kita tambahkan plus. Itu sudah berubah. Di sini sampai 11, ya juga 11. Jadi, simple. Kayak gitu. Terus untuk aksi decrement-nya boleh teman-teman bikin dulu UI-nya. Di sini kita bungkus menggunakan row, copy yang floating action button. Sorry, kita tambahkan hero tag dulu. Biar nanti kalau ada default animation yang aktif hero-nya, maka tidak akan bentrok, tidak akan mengakibatkan runtime exception. Dan kita harus bedakan hero tag-nya. Ini untuk increment. Jadi satu lagi untuk decrement. Nah, untuk compress-nya, kita kurangi minus sama dengan 1. Tooltip-nya ganti jadi decrement. Icons-nya jadi remove. Save. Oke, udah muncul di sini. Kita akan pindah, oh ini sorry, kita jadikan button bar. Jangan row. Save. Nah, minus, terus sampai turun 0, kurang lagi minus. Nah, kita pengen limit, jangan sampai kurang dari 0. Teman-teman bisa cek dulu di sini. Kalau misalkan nilai counter value-nya itu lebih besar dari 0, maka boleh dilakukan pengurangan. Lebih besar dari 0, boleh pengurangan. Tapi kalau sama dengan 0 ataupun kurang dari 0, ya tidak usah dikurang gitu. Save. Kita restart lagi, kembalikan ke 0. Tambah dulu, bisa kita kurangi. Nah, step tetap stay di 0. Jadi kayak gini, cara merubah atau eventnya di sini setter, di sini setter, getternya kayak gini, langsung aja panggil, asal dibungkus menggunakan OBX, kemudian kayak gini, kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk simple penerapan getX untuk counter app di Flutter. Sampai ketemu di next video.